Di tengah proses hukum kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret belasan nama terlapor, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan sikapnya secara terbuka. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menekankan pentingnya memisahkan antara perasaan personal dengan aturan hukum. Menurut Jokowi, urusan maaf-memaafkan merupakan hak prerogatif dirinya secara pribadi sebagai manusia biasa. Namun hal tersebut tidak boleh mencampuri proses hukum. Sikap ini muncul tak lama setelah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Bara-JP, Willem Frans Ansanai, di Solo 23 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Willem mengungkapkan hasil diskusinya dengan Jokowi terkait nasib 12 orang terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Menurutnya, ada 3 nama yang disebut-sebut tidak akan diberi maaf oleh Jokowi. Namun, ia tidak merinci identitas ketiga orang tersebut kepada publik. Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 12 nama yang dilaporkan, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. Lantas, siapa sajakah nama-nama yang sulit mendapat maaf dari Jokowi? Dan apakah sikap ini akan berdampak pada arah proses hukum serta nasib terlapor ke depan? Tim TV One mengabarkan. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya, proses mediasi katanya enggak, dua-duanya nggak mau, kedua belah pihak. Tapi kalau urusan maaf memaafkan urusan pribadi, tapi kalau ada ruang ya silahkan katanya gitu. Coba nanti simpulkan. Tapi kalau memaafkan ini ruang pribadi, tapi ternyata ada 3 orang yang akan dimaafkan oleh Pak Jokowi. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah ada di studio ya, Za. Ada siapa saja? Ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Bang Ade, selamat pagi. Bang Ade, selamat pagi. Hadir juga bersama kami Bang Ahmad Kossirudin, pengacara Roy Suryo CS. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Bang Kosi. Jadi ini 3 orang ini tidak dimaafkan oleh Pak Jokowi katanya. Tetap proses hukum berlanjut terus. Tapi kan kemarin juga Bang sudah hadir di gelar perkara khusus, sudah melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi. Betul. Kalau kita ngecek uang palsu itu kan 3D ya. Diraba, dilihat, diraba, diterawang. Anda juga sudah melakukan hal itu kepada ijazahnya Pak Jokowi? Iya, dilihat saja lah. Oh, dilihat saja. Iya, begitu. Dari pengamatan mata gimana Bang? Ada perbedaan kan sudah ditandai nih adanya watermark dan segala macam. Itu benar-benar kelihatan. Iya, sebelum ke sana saya mau tanggapi dulu soal maaf memaafkan tadi. Sebenarnya kalau statement itu keluar dari banyak pihak atau orang lain selain Joko Widodo, masih kita pertimbangkan apakah ada kebenaran dari statement itu. Tapi kalau keluar dari Joko Widodo, terbiasa dia bohong gitu loh. Jadi apa statementnya, apa tindakannya, tidak pernah konsisten gitu loh. Contoh ya, kalau kita bicara tentang maaf memaafkan, apa relevansinya kita bicara maaf memaafkan? Toh nggak ada mediasi. Sejak awal kan nggak ada mediasi. Lalu apa yang mau dimaafkan? Lagi pula saya melihat ini hanya upaya untuk playing victim saja. Seolah-olah dia sudah ditetapkan sebagai pihak yang benar, sehingga orang yang menuduh dirinya harus minta maaf dan dia akan mempertimbangkan, memaafkan sepanjang urusan personal, tapi urusan hukum jalan terus. Pertanyaan kita urut dulu, sebelum orang itu memaafkan, memang ada yang minta maaf? Memang ada yang minta maaf kepada Joko Widodo dalam kasus? Maaf ya? Ya memang ada. Selama ini memang ada yang minta maaf. Yang kedua, kalau orang meminta maaf, memang ada yang sudah diputus bersalah. Bagaimana orang akan mengajukan permintaan maaf? Keinsafan itu harus ada latar belakang memang dia bersalah. Sementara ini belum ada yang putus bersalah. Justru Roy Suryo menyatakan kalau bicara minta maaf harusnya saudara Joko Widodo yang minta maaf. Setidaknya sampai hari ini dia sudah membuat seluruh rakyat Indonesia gaduh sampai bertahun-tahun tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Contoh, dia tidak akan menunjukkan ijazahnya. Dan kami insaf memang nggak mungkin kalau itu muncul dari saudara Joko Widodo. Kami bisa mengakses ijazah melihat itu kan setelah kami ngotot mengajukan gelar perkara khusus, dan dalam proses gelar perkara khusus kan kubu Jokowi masih tetap kekeh mempertahankan tidak
ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi alhamdulillah saat itu ada yang menengahi dari ombudsman. Mereka menyampaikan bahwa ini paling tidak untuk mengkonfirmasi apakah benar bukti itu ada dan sudah disita. Karena sebelumnya juga simpang siur. Kubu Jokowi menyatakan saat di Solo kami sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi asli, ya kan begitu Budi Aris Setiaji. Tapi ternyata ijazah itu sudah disita. Lalu apa yang dipertunjukkan? Nah, karena itu kembali ke pertanyaan yang awal. Saat kami melihat itu tidak dalam konteks untuk memberikan deskripsi bahwa ini benar. Tapi di framing seolah-olah, oh asli, waduh nggak ada ampun dan seterusnya. Hanya untuk mengkonfirmasi bahwa memang bukti itu sudah disita. Itu, dan bukti itu adalah bukti yang diklaim saudara Joko Widodo dan kubunya sebagai ijazah asli. Mengenai keasliannya justru saat gelar perkara khusus, Roy Suryo makin menegaskan 99,9% palsu. Walaupun belakangan Bambang Trimulyono komplain kepada Roy Suryo di sebuah podcast, Pak Roy, ngapain masih 9,99%? Itu 100% udah palsu begitu. Dan yang menarik ketika Rustam Effendi salah satu tersangka dari klaster kedua melihat, dia awalnya ragu, jangan-jangan ijazah itu beda dengan yang selama ini beredar yang sudah dianalisa. Begitu lihat fotonya, itu bukan foto Jokowi, bibir itu bukan bibir Jokowi, mata itu bukan mata Jokowi. Artinya apa? Nggak ada yang kemudian menjadi latar belakang kepada para tersangka untuk minta maaf. Ini kan ijazah berarti usianya sekitar 40 tahun begitu ya. Dari kertasnya, itulah kertas terlihat kontras, foto terlihat suatu foto yang nggak mungkin itu berusia 40 tahun. Bahkan Roy Suryo yang kemudian punya keahlian di bidang fotografi sejak SD, dia sudah bergulat dengan foto, dia menyimpulkan itu mustahil foto yang berusia 40 tahun. Karena dia tetap dalam kesimpulannya bahwa ijazah ini 99,9% palsu. Lalu di mana permaafan itu? Nah, inilah yang saya baca playing victim. Sejak awal Joko Widodo itu sudah tarik ulur. Dia berharap lawannya ya ngeper lalu minta maaf. Misalnya awalnya yang dilaporkan 4, dikembangkan menjadi 12, lalu turun jadi 8. Dari 8 berusaha dipecah belah. Yang lainnya bisa dimaafkan kecuali 3 orang gitu. Tahan dulu pelurunya ya. Kita masih banyak. Bang Ade, nggak ada yang minta maaf, jadi nggak perlu juga dimaafkan. Kan memang Pak Jokowi, Pak Insinyur Jokowi tidak menyatakan bahwa saya mau memaafkan. Ada pertanyaan oleh wartawan, ya toh? Ini kira-kira kalau ada nggak ya kalau bisa ada yang minta maaf gimana? Kan itu. Bukan Pak Jokowi kucluk-kucluk datang ke restoran terus dibilang saya akan memaafkan. Nggak ada itu. Nggak ada nonsen itu. Mana ada? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Kan kalau nggak dijawab kan nggak bagus. Tapi kenapa kalau ada maaf, tapi maaf nggak untuk 3 orang ini, Bang? Itu dia. Harus ada pengecualian. Jadi gini, kan kalau yang 3 orang ini kan udah pasti kan, behind the screen udah pasti otak pelaku nih. Nah, kan? Kalau udah pasti kenapa nggak disebutin aja namanya 3-nya langsung, Bang? Ya kan semua juga udah tahu. Siapa dari aja, awal RRT ini seperti apa? Teroris kami sebutnya. Siapa aja Bang 3 itu? Roy, Tifa, Rismond kan? Kan itu 3 jelas. Sudah fix itu berarti namanya ya? 3 kan ada udah di klaster juga sama Polda Metro kan? Kan itu. Cuman memang dari beberapa yang saya lihat bahwa Bang Egy punya pengacara juga ngomong kan bahwa dia baru melihat juga ijazah itu, terus kemudian terjadi spekulasi dan lain-lain sebagainya. Terlepas ya bahwa ini belum diperiksa oleh mereka, tapi di situ membuktikan bahwa ada loh analognya. Yang harusnya diteliti yang ini. Tapi tadi katanya dari pengamatan nggak mungkin nih usianya 40 tahun kelihatannya. Itu kan. Mukanya berbeda. Itu kan Bang Kosi yang ngomong. Dan tim Roy Suryo yang artinya tidak kan memang tidak kan pernah ada kesepakatan lalu untuk apa minta maaf gitu loh. Kan itu. Bahwa di mana letak kesalahannya? Kita berbicara bahwa analog ini 40 tahun. Itu tadi maksudnya, bukan persoalan memaafkan, Bang. Enggak, artinya kan kalau diakui ada kesalahan baru ada minta maaf. Kalau enggak ada kesalahan. Kalau kita mau meneliti ya analog kan dari kemarin itu kok. Dan saya tidak heran ketika kemudian sudah ditunjukin pun
pasti Tapi tetap surat- berlanjut. Itu pasti. Bang Oji, tapi surat juga udah dikirimkan ya Ada untuk aja. cek. Sebenarnya uji ini lab kan independen framing begitu. aja, playing victim soal tadi itu bukan inisiatif Jokowi karena pertanyaan media sebelumnya media, relawan media, Jokowi kan justru jelas. yang mengklarifikasi Oh, nggak bahwa kami ada. ketemu Siapa? Pak Jokowi ya, Siapa? kami ketemu Pak Jokowi relawannya sebelumnya kan, ini kan menindaklanjuti relawan itu Tidak dari ada, grupnya tidak David ada. Pajung tapi bukan David Pajung Nggak satu ada, yang nggak ngomong. ada. Ada, cek aja relawan datang ke rumah Jokowi, dia konferensi pers, dia menyatakan dari seluruh terlapor kemungkinan bisa dimaafkan kecuali 3 orang. Baru ada follow up wartawan ketemu Jokowi, baru dijawab Saya itu. rasa Jadi yang paling seperti utama itu. ini kan sebenarnya framing. Orang Nggak ada, sudah nggak ada seperti itu, terdesak, nggak ada. dia Nggak ada berusaha Bang Kosi. mencoba orang Bang Kosi lain yang itu playing untuk minta victim maaf. ini. Jadi playing victim. Tapi begini, Bang Kosi yang playing Bang victim Kosi, nih. tapi kan kita tahu ini ada 2 klaster ya. Bahkan beberapa yang sudah melihat ijazahnya Jokowi mungkin juga dapat dikatakan tidak satu suara lagi dengan Roy Suryo CS. Jadi ada beberapa mungkin yang meyakini juga ternyata ijazah Jokowi. Klien saya semua satu suara. Soal ada yang punya pendapat lain, kami tidak punya kewenangan. Ya. Dan silakan saja yang hari ini mau jadi pengkhianat, yang dulu berjuang ikut kubu Jokowi, Jangan silakan ribut, Bang, saja. jangan ribut, Bang, Akhirnya jangan ribut. rakyat yang akan menilai Jangan ribut, mana Bang. yang konsisten, mana yang dia tetap kekeh dengan perjuangan, mana yang berkhianat. Tapi kami tidak mau masuk ke situ. Masuk kami adalah kami tidak pernah memberikan permaafan kepada Jokowi juga. Oke, Harusnya, clear sampai di situ ya. harusnya. Dia Kalaupun konsisten. Jokowi minta Dia maaf, konsisten. minta maafnya bukan juga kepada Roy Suryo, kepada seluruh rakyat. Makanya kan Roy Suryo katakan, kalau mau mainnya, main pendek atau panjang. Kalau panjang, ayo kita layani. Oke. Tapi kalau mau pendek, cukup minta maaf pada rakyat, silahkan. Karena apa? Kewenangan mengenai ijazah itu bukan domainnya Justru Roy memang Suryo. harus panjang. Ini masalah dari rakyat. Sehingga Harus panjang, kalaupun harus panjang. Kenapa Jokowi harus minta panjang, Bang? maaf Harus kepada panjang. Roy Suryo, Roy Kenapa harus Suryo panjang? tidak punya Tahan dulu, kewenangan. Bang Ozi. Kenapa harus Gitu. panjang? Ah. Karena memang kita akan buktikan itu di pengadilan. Kenapa? Karena yang diuji oleh mereka fotokopian. Nah, karena ini panjang, sebelum Ini ada ngapain putusan yang gitu ingkrah, loh. belum Ini ada yang jadi bisa dikatakan lucu-lucuan bersalah. gitu Jadi loh. tidak ada maaf-maafan. Itu kasasi. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Lah, memang dia bukan Jokowi. Yang Iya. ngomong kan Jokowi. yang Memang minta nggak maaf. ada. Jadi Bang Ade tetap percaya diri, ini kayaknya di ambang kemenangan begitu ya. Karena kemarin di gelar perkara khusus sudah ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Anda merasa Emang dari dulu asli kok. Ngapain gitu loh. Iya. Ya UGM sudah mengatakan ini Tapi asli. kan kok. ada rencana. Ngapain gitu loh. Oke. Ada fakta baru yang menarik. Kan mau Heliana diajukan. Wagub Bubble. Oke. Dia ternyata ditetapkan tersangka kasus jasa palsu. Kita fokus ke sini Sebelumnya, ya. saya mau kasih analogi. Sebelumnya, kubu Jokowi itu kan selalu membuat analogi bahwa nggak mungkin Iya. ini nggak benar jasanya. Dia udah jadi wali kota, Oke. dia jadi gubernur, udah jadi presiden. Kan keliru Penerbit KPU. otoritas Faktanya yang sudah sudah jadi wagub mengeluarkan pun, dan dia bisa tersangka. menyampaikan Persoalannya, secara resmi. kenapa Mabes Polri Sudah mentersangkakan resmi. Bubble Tidak bisa, tapi Bang. tidak Jokowi? Oke, Nggak Itu. bisa. Bang Mawala tahan dulu. Ini kan saya Otoritas sudah menyampaikan. Bang Ade tahan dulu. Saya mau konfirmasi ya. Ini kan kabarnya katanya ada pengajuan surat untuk melakukan uji lab forensik secara independen. Betul. Ya? Tanggapan Anda gimana, Bang? Oh, justru itu lebih bagus lagi biar Nah, ketahuan cocok. bahwa memang asli kok. Kita nggak pernah takut. Pak Kapolda, nih sudah setuju nih kubu Jokowi. Ayo kita ajukan. Mau 1000 kali Uji dites laporatorium tetap forensik sama. independen. Kenapa? Dia mau uji ke BRIN. Iya. Sepengalaman saya, BRIN dan UI. BRIN juga itu akan memakai puslap yang terbaik. Puslap yang terbaik saya kata, ini Mabes Polri, Bos. Tidak bisa dipungkiri itu. jadi menurut Anda hasilnya akan sama aja? Akan sama. Saya pikir kasus Percayalah. Joshua Huta Jadi, Barat itu menunjukkan kepada inilah kita bahwa harus- meskipun institusi Polri itu punya ISO terbaik, ternyata hasilnya dikoreksi oleh UI saat itu. Hasil dari Polri menyatakan itu terjadi tembak-menembak. Ya, Nah, ya. ternyata setelah dianalisa oleh UI dari dokter-dokter otopsinya UI, hasilnya adalah tembakan dari jarak dekat Tapi yang kenapa kemudian harus hasilnya minta permohonan lagi untuk uji lab lagi independen dan Jadi lain kita sebagainya? ingin Kan nanti kesetimbangan. prosesnya panjang di persidangan juga Gini, bisa sebenarnya. Kan di persidangan nggak mungkin bisa seluasa itu di fase penyidikan. Maksudnya Oke. begini, oke lah biarkan kubu Jokowi, ya, polisi sudah punya Ya, lab. kubu mereka Kami untuk memperjelas diberi sebenarnya sih, waktu ya, ruang bahwa untuk memang uji lab. Panjang tadi, Bang ya. Tidak, Ah, untuk ada. memperjelas Tadi kan bahwa udah memang setuju, asli sudah gitu loh. setuju kan? Sudah Saya kan sudah setuju bahwa prosesnya akan panjang, Iya, Bang. jadi untuk Kami ingin memperjelas bahwa memang kalau itu asli gitu terbongkar, loh. kita harapkan jangan hanya terbongkar di pengadilan, Iya. justru di penyidikannya harus dibongkar tuntas. Kasihan hakim nanti Iya. kalau hanya satu berkas saja, dia tidak
tidak punya pembanding. Jadi tapi kalau di penyidikan sudah ada 2 proses, hakim akan mempertimbangkan apa benar Jokowi atau Roy Suryo. Nah, ada pertimbangan. Silakan, kami juga tidak mendelegitimasi hasil dari Polri, silakan tapi saja ini akan bawa panjang begitu. lagi loh Bang, karena kan juga klaster yang satu belum didalami oleh pihak kepolisian. Nah, itu yang harus didesak. Ini persoalannya bukan panjang atau tidak panjang, tapi kita mencari kebenaran. Kita ingin membuat rakyat semuanya ngerti bahwa masalahnya begini. Janganlah sampai karena kita ingin instan pendek kemudian kebenaran ditutupi. Udahlah, damai aja. Kan maunya begitu selalu Kopi Jokowi. Damai, kemudian tidak perlu diteruskan. Kita kembali, bukan dia yang ngomong. Kuasa hukum Jokowi berkali-kali mengatakan kita kembali menyatukan bangsa. Narasinya kan selalu begitu. Nah, saya pikir ya harus rehat dulu, kita minum dulu biar kita tenang. Nanti kita sambung lagi. Jangan berikutnya ya. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut lagi ke Bang Kozi dulu deh, Bang. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai timeline-nya, nantinya akan seperti apa nih? Apakah memang uji lab for independen dulu, atau memang ahli-ahli, termasuk katanya ada Rocky Gerung juga yang menjadi ahli yang meringankan? Kalau yang menjadi patokan itu adalah permohonan yang kami ajukan, ya semestinya ahli dulu, baru lab for independen. Tetapi prosedurnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mohonkan. Misalnya kemarin kami ajukan gelar perkara khusus dan ahli. Sebenarnya ahli dulu yang kami ajukan dengan saksi yang meringankan, karena kita sonding saat BAP. Ternyata kebijakan penyidik didahulukan gelar perkara khusus begitu. Dan hari ini kita juga tidak tahu apakah didahulukan pemeriksaan ahli atau laboratorium forensik independen, atau mungkin juga bisa jadi paralel, karena ini kan bisa jalan yang sifatnya bisa bareng-bareng tapi kewenangannya kan beda-beda begitu. Tapi saya ingin tegaskan begini, statement-statement saudara Joko Widodo itu kita harus perhatikan secara rinci, karena ada sesuatu yang disesatkan seolah-olah urusan ijazah ini terkait bukti ya, otoritasnya masih di saudara Joko Widodo, padahal bukti ini sudah disita polisi. Dan kewenangan untuk menunjukkan nanti adalah kewenangan jaksa di persidangan. Berarti kalau dibilang dari ijazah SD ditunjukkan di nggak pengadilan, ada urusannya, udah nggak ada urusannya. Kenapa? Karena kewenangan untuk membuktikan perkara pidana itu ada pada negara yang diwakili polisi saat penyidikan, jaksa saat penuntutan. Bagaimana posisi Jokowi? Dia nanti hanya diambil keterangan sebagai saksi pelapor dalam perkara ini. Lalu pertanyaan, apakah dia menjadi saksi pelapor selaku korban? Tergantung. Kalau nanti ternyata ijazah itu dibuktikan oleh pengadilan yang ingkrah bahwa bukti itu yakni ijazah ini palsu, maka dia bukan korban, pelaku. Nah, tetapi kalau ternyata berbeda, maka ada fitnah dan pencemaran. Nah, hari ini saya lihat fokusnya tidak sedang fokus ya membuktikan bahwa punya Joko Widodo itu asli atau tidak, tapi dia sedang membangun narasi seolah-olah dia korban, flag victim, dan berusaha membangun narasi seolah-olah dia sosok yang bijak, walaupun nggak bijak-bijak amat karena masih mendendam kepada 3 orang, yang lainnya dimaafin, yang 3 masih dendam nih. Jokowi memang negarawan kok. Belum dibuktikan siapa kan yang salah. Pertama, belum dibuktikan siapa yang salah. Ya kan? Kedua, tidak ada satupun yang meminta maaf. Kalau ada yang meminta maaf, baru orang merespon akan saya pertimbangkan. Ini seperti apa? Tukang legan golek momongan atau apa? Istilahnya kemajon. Nah, kemajonnya Jokowi terlalu ke depan gitu, prematur ngomong masalah memaafkan itu prematur. Kagak ada yang minta maaf, ngapain ini? Nggak ada gula, nggak ada hujan, nggak ada angin, kira-kira begitu. Tiba-tiba ngomongin permaafan. Saya menduga kuat ini adalah wujud ketakutan saudara Joko Widodo kalau masuk ke pengadilan, sehingga berusaha bernarasi agar ada minta maaf damai dan dihentikan. Gitu. Ada ketakutannya. Jadi gini ya, saya sampaikan bahwa yang mungkin beredar, yang dilihat Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah pernyataan-pernyataan dari pengacara Bang Egy Sujana. Ini kan berbeda nih, ya. Di situ memang ada beberapa saya lihat di media sosial, Ibu Eli dan Eti itu banyak mengunggah, ya, bahwa sudah melihat, terus kemudian ada kemungkinan meminta maaf dan lain-lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi tidak pernah untuk menawarkan itu. Dia hanya merespon pertanyaan. Itu dulu yang paling penting. Biar kita nggak dikatakan lagi playing victim nih sama Bung Kosi gitu loh. Maksudnya? Respon prematur terlalu cepat, nggak ada yang minta maaf. Bukan orang bertanya. Namanya pertanyaan kan dijawab. Beda kalau saya bilang gini. Yang mau minta maaf, saya akan maafkan. Nah, itu beda.
Ini tidak. Jadi menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, terus kemudian ditambah dengan pengacara Bang Egy juga ada niatan ke arah situ. Sehingga mungkin, ya makanya tidak semua kan. Kenapa tidak semua? Karena seperti itu. Nah, memang di dalam hukum pidana ya jelas bahwa masing-masing yang bertanggung jawab, individual, ya kan? Individu. Jadi individu masing-masing. Jadi kalaupun ada yang dimaafkan dan ada pun tidak, itu kan hak kembali kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau dari sisi Pak Jokowi, ini ngeliatnya apa sih? Apakah memang ada yang sengaja membuat agenda politik sehingga reputasinya Pak Jokowi ini jelek? Oh ya atau pasti. turun atau gimana sih? Itu udah pasti. Jadi gas terus sampai bagaimana di downgrade-nya beliau, bagaimana beliau supaya tidak lagi, ya karena masih ada wapres kan. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana mendowngrade itu semua. Intinya bahwa ini adalah fitnah keji. yang memang harus maju ke dalam proses hukum dan sampai ke pengadilan. Tanggapannya tadi pengajuan ke uji lab forensik independen, setuju aja ya Bang ya? Kalau memang yang berwenang memutuskan akan melakukan uji forensik lagi, why not? Kita tidak pernah ragu dan kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena memang asli. Mau dibawa kemana aja pasti asli. Kalau dari keinginan Pak Jokowi sendiri, kan tidak ada maaf untuk 3 orang ini. Jadi 3 orang ini dari sisi Pak Jokowi ingin sampai status tersangka sudah. Ya. Sampai mana ujungnya? Ya sampai masuk. Pidana? Kalau saya sih sampai masuk aja. Kenapa mesti harus bertanggung jawab dong? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu baru lagi gentleman gitu loh. Ini iya kan harus gentleman. Strategi kubu Jokowi untuk memecah belah para terlapor. Seolah-olah yang lainnya bisa dihentikan, hanya 3 yang lanjut. Padahal kalau dalam satu LP, ya nggak bisa yang lainnya. Kecuali dicabut oleh Jokowi, semua selesai. Maju ya maju semua. Dan tadi saya sebut kenapa ini prematur, karena di dalam proses pembuktian, alasan maaf atau tidak memaafkan hanya menjadi alasan yang meringankan, yang menjadi pertimbangan hakim. Kapan itu disampaikan? Nanti saat di persidangan. Saat kapan? Saat memang setelah bukti diperiksa ada orang yang terbukti salah dan orang itu kemudian mengajukan permohonan maaf atas kesalahannya dan pihak yang kemudian dimintai permaafan tadi memaafkan. Kan ini belum ke sana. Tapi itu menjawab pertanyaan saja sebenarnya. Bagaimana contoh? Bagaimana kalau ternyata nanti memang yang salah Jokowi? Kan yang harus minta maaf Jokowi. Tetapi saya tegaskan kalau Jokowi yang salah dan minta maaf kepada Roy Suryo, klien kami menyatakan tidak berwenang. Karena urusan ijazah ini adalah urusan seluruh rakyat. Karena pernah digunakan untuk menjadi presiden 2 periode. Jadi kalau minta korban maaf, mau dijadikan rakyat, korban mau dijadikan pelaku. Kan belum ada sekarang siapa yang menjadi korban atau tidak. Belum ada putusan. Iya justru itu. Tetapi kan kita kan pelapor. Pelapor adalah pasti korban gitu. Kita juga pelapor, tapi kenapa Mabes Polri menghentikan kasus kita dan melanjutkan karena kasus Joko Widodo? Dan kenapa dalam kasus Bang ada uji lab lagi independen Bang? Nah justru udah 2 kali diuji tetap sama kan hasilnya. Nah itu kan Polri semua yang uji. Nah kalau yang menguji itu adalah pihak yang sama, apa yang mau kita harapkan berbeda dari otoritas? Insya Allah. Apa yang terjadi kalau misalnya hasilnya ternyata tidak identik, tidak otentik begitu? Apa yang terjadi? Atau sebaliknya, apa yang terjadi jika kasus Joshua Huta Barat berulang di kasus ini? Ternyata hasil lab independen itu menyatakan barang itu bermasalah. Kertasnya bermasalah, foto itu bermasalah. Foto itu disimpulkan tidak identik dengan foto Joko Widodo. Apa yang terjadi? Jadi jangan pengadilan juga tetap lanjut kan? Ya tetap lanjut lah. Tidak akan bisa berandai-andai. Sesuatu fuslap itu tidak bisa berandai-andai. Sekali dia kebenaran itu terungkap, tetap seperti itu. Tidak bisa dirubah-rubah itu. Problemnya adalah alatnya sama, otoritas. alat tinta sama, tes kertas sama. Otoritas yang kita problemkan. Jadi sehebat apapun ilmu, teknologi, peralatan, kalau otoritasnya tidak amanah, ya hasilnya tidak bisa dipercaya. Dan kita menyampaikan institusi, itu Pak Kosi. Bukan karena tidak ada dasar, prosedurnya sudah ada. Tapi semua request dari Roy Suryo CS dikabulkan loh oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini belum. Kan gelar perkara khusus, kemudian ahli yang meringankan dan lain sebagainya itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Dikabulkan kan karena memang aturan mengatur itu. Misalkan gelar perkara khusus, aturannya kan dari polisi, bukan kita bikin aturan. Ya kan? Yang hari ini yang harus kita lakukan itu adalah apakah benar uji lab forensik dari Polri itu benar
setelah kita ajukan independen. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau independennya ini sudah diadakan, barulah kita bawa ke pengadilan. Kalau ini masih tidak ada proses. uji lapor independen bagaimana Ya, dari kalau pihak Ya, tidak subjektivitas berarti Kalau memang tidak setuju. kekuasaan dipinjam oleh Jokowi untuk menghukum Nah, anak itu bangsa speechless. yang sedang Itu yang selalu melakukan terjadi. uji terhadap dokumen Tidak itu percaya. berkaitan dengan kebijakan publik. Iya kan? Hari ini harus kita tegaskan. Gimana, Bang Ade? Selalu Banyak tidak kebijakan di percaya. era Jokowi yang hari ini berimbas sampai dengan puslap hari ini. kita yang sebenarnya sudah mendapat sertifikasi yang luar biasa sekali, bahkan diakui oleh Asia. Iya kan? Ya kalau kita Nah, percaya ini tentu yang- kasus Joshua Huta Barat gak akan terungkap ke publik begitu. Ya, jadi itu kan gini, anomali yang harus jadi presiden bukan juga, persoalan bukan masalah uji percaya atau puslapnya. tidak. Uji puslapnya benar, pelurunya di mana. Cuman adegannya itu yang Enggak. Hasilnya itu ya Ini yang- tembakannya dari jauh. Sementara uji forensik Oke, dari kalau dekat. ternyata- Bang Kozi, Itu kalau karena ternyata uji hasilnya forensik sama saja juga, begitu, Bang Kozi. gimana? Hah? Kalau hasilnya ternyata oke, uji lapor independen. Ternyata hasilnya sama saja. Dikatakan memang Kita belum bisa berandai-andai, kan kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Makanya jangan berandai-andai Insya Allah memberikan sama. maaf. Wong belum ada yang minta maaf, belum ada yang Insya salah. Allah sama. Kecuali kalau saudara Joko Widodo yang sudah terbukti bikin gaduh dengan menahan ijazahnya lama tidak mau ditunjukkan dan seluruh rakyat terbelah, ya. minta kecuali maaf kepada ijazah rakyat, yang bukan kepada diuji Roy Suryo, gitu. fotokopian dari yang dipegang Roy Dan Suryo ternyata- pasti beda. Tetapi ternyata kalau masih fotonya analognya, ya sama. Begini loh, Tapi hasilnya. tadi sudah dikonfirmasi, sudah dilihat bentuknya sama dengan Iya, fotonya sama. Kalau yang diuji kertas yang dibawa-bawa oleh Roy Suryo Benar. CS, Yang itu paling pasti penting beda. itu Tetapi yang kalau tidak yang ada di membuat Polda, percaya publik itu sama. ijazah Jokowi adalah foto. Pasti sama. Sekali lagi foto itu masyarakat tidak percaya itu Ini foto sekarang Jokowi. foto, beralih ke foto lagi. Dan foto itulah yang ternyata ada yang kami lihat. Makanya harus yang diuji menjadi- lagi. Antar- Sampai ada antar- masyarakat bilang, ini Pak ini Polisi bukan gimana sih bibirnya. dua Baik, foto baik. berbeda kok Ini dianggap bukan sama bibirnya, identik gitu. semuanya lah. semua pihak ini punya argumen masing-masing ya, tapi kita nantikan akan ujungnya seperti apa, sampaikah di pengadilan dan nantinya apakah benar ini Kita tunggu hasil ijazah lab asli? independen. Nah, Tetap sama. Oke. Baik. Terima kasih. tidak ada maaf bagi Jokowi. Kami tidak mau memaafkan. Karena memang bersalah dia. Padahal dia yang pelaku. Iya, waktunya sayangnya Baik, terbatas ya, Bapak. Terima kasih Aduh. banyak. Sama-sama. Kita akan tunggu Terima bagaimana kasih. perkembangan kasus Salaman dulu berikutnya. dong di. Oke. Nah, ini kan enak dipandang begitu ya. Terima kasih Siap. Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah,